Soalnya di internet ini kan, di YouTube ini, satu goblok masalah Kristen, satu juga goblok masalah Yang ada cuma baku singgung. Makanya saya nggak pernah tanggapi tuh kafir-kafir menghina saya. Karena bukan kelas, jauh langit daripada bumi. Lawan saya itu Paul Yonggi-cho. Nah itu lawan saya. Dewan Gereja Dunia, Sekjen dan Ketua Dewan Gereja Dunia. Itu yang lawan saya. Kalau cuma tikus-tikus kafir di Indonesia ini, Allah. Kita berkumpul di rumah Allah ini, Pak Kades. Tidak ada hal lain yang kita akan cari. Segala yang tampak oleh mata ini, segala yang kita dengar dengan telinga ini, segala yang kita ucapkan dengan mulut ini, hanyalah sia-sia belaka. Nilainya ketika kita akan masuk ke dalam liang kubur, yang tersisa hanyalah iman dan amal soleh. Tadi pagi kita mendengar telah kembali ke rahmatullah seorang ulama dari Madinah yang menetap di Indonesia, Syekh Ali Jaber. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitabahu ajal. Wa ma yuri sawabad dunya nu'tihi minha wa ma yuri sawabal akhirah nu'tihi minha wa zanasi syakiri. Kata Allah, tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mengalami kematian illa bi'idznillah, kecuali dengan izin Allah. Syekh Ali Jaber ini konon beberapa bulan lalu baru lolos dari maut, baru lolos dari kematian. Tapi kalau sudah takdirnya Allah, saatnya akan berpulang, insya Allah akan berpulang. Saya pun datang di tengah-tengah jamaah, mempergunakan waktu ini karena masih hidup. Kalau sudah mati, sudah tidak ada kesempatan lagi. Wahayyata qabla maut, ingatlah hidup sebelum mati. Jadi komitmen dakwah ini justru mengalahkan segala kekhawatiran kita. Inilah interview pertama yang saya sampaikan atas penghormatan Pak Kepala Desa. Karena Kepala Desa itu semitra Pak dengan ulama. Ulama dan umaro adalah mitra seperjalanan untuk mencapai cita-cita negara, terutama tegaknya dinul haq, dinul Islam di masa yang akan datang. Yang persoalannya sekarang adalah ulama jadi umaro. Artinya Pak Maruf jadi pejabat. Ini yang bikin persoalan. Kalau cuma persoalan kopat-kopit, saya kira itu enggak penting Pak Kades. Karena justru hal itulah yang memecah belah bangsa sekarang, karena sudah dijadikan kendali kekuatan politik. Jadi itu segala macam argumen-argumen protokol kesehatan itu sudah jangan diajar kepada umat Islam. Umat Islam ini satu hari 5 kali hand sanitizer. 5 kali cuci, bukan cuci tangan biasa kawan, cuci tangan pakai doa, berwudu. Orang kafir nggak bersih, orang Islam bersih karena menjadi ketentuan dasariah imaniyah syar'i untuk beribadah kepada Allah. Jadi dalam masjid begini nggak usah khawatir, insya Allah tidak ada kopat-kopit. Amin ya Allah ya Rabbal. Kawan, kalau nggak percaya sama saya, tunggu besok pagi. Ini berapa ratus yang hadir ini? Minimal 30 sampai 50 tewas esok ini kalau betul ada. Betul apa betul? Anak ini kondisinya kurang sehat. Anak datang di sini dalam kondisi kurang fit.
Tadi acara di sana tidak sempat saya hadir karena sakit. Jamaah doa sama saya supaya tetap kuat. Karena semua perembalik sekarang ini lagi tiarap. Tiarap karena protokol kesehatan COVID. Bikin kegiatan harus melalui protokol kesehatan. Sudahlah, kita di dunia Asia begini, bangsa Asia begini, hidup di daerah tropis, nggak mematikan COVID itu. Bahkan saya baru nonton efek dampak daripada vaksin. Ratusan anak di pesantren tumbang. Bukan saya suruh supaya ibu bapak tidak vaksin, silakan vaksin. Karena itu protek kesehatan kita secara diagnosa. Silakan divaksin. Karena vaksin sudah datang dengan jutaan banyaknya, supaya kekebalan tubuh, antibodi kita, imunitas kita jadi kuat. Dalam tanda petik, vaksin yang betul-betul membunuh virus. Dibalik sebaliknya, jangan sampai vaksin yang membunuh makhluk manusia. Nah, saya kira itu jamaah, apa yang sudah kita lakukan, komitmen kita, entah saya pribadi atau bapak ibu yang sudah dari nenek moyang beragama Islam, Allahu Akbar. Yang kita tahu bahwa agama Islam ini bukanlah agama yang baru. Agama Islam ini sudah diamalkan oleh semua nabi yang diutus oleh Allah. Tidak sah iman bapak ibu kalaulah tidak mengakui semua kitab yang diutus, yang diturunkan oleh Allah ke dalam dunia ini melalui semua nabi-nabinya. Termasuk kitab Injil dan Taurat, itu adalah kitab wahyu dari Allah, diturunkan kepada nabi kita Musa dan Isa alaihissalam. Selama ini asumsi bapak ibu, Nabi Isa itu adalah nabinya orang Kristen. Ini bangunan masjid ini, dia terlihat kokoh dindingnya, temboknya kuat, karena pondasinya kuat. Jadi pondasi keislaman yang ada pada kita ini kadangkala tidak kokoh. Tidak kokoh, kenapa? Karena pemahaman tentang teologi Islam lemah. Nabi satu-satunya yang mengatakan akan datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Isa. Wa itzqala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulillahi ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulil ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falama ja'akum bil bainati qalu hisa syirk mubin. Hadza syirk mubin. Nabi satu-satunya yang mengatakan akan datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Isa. Qul amanu billahi, katakan kami beriman kepada Allah, wa ma unsila ila Ibrahimah, dan kepada Ibrahim, wa Ismaila, dan kepada Ismail, wa Ishak, dan kepada Ishak, wa Yakub, dan kepada Yakub, wal asbati, dan kepada 12 keturunan Bani Israel, wa ma utiya Musa, dan kepada Musa Taurat, wa Isa, dan kepada Isa Injil. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Gelar Muslim yang ada pada ibu bapa, saudaraku dan saya, karena pengakuan kita kepada semua nabi. Termasuk di sana ada Nabi Isa dan Nabi Musa. Itu dalam Al-Quran dijelaskan rentetan silsilah para nabi sampai kepada Rasulullah Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa bukan nabi orang Kristen. Nabi orang Kristen tidak ada. Orang bagaimana punya nabi kalau keyakinannya musyrik, kafir? Al-Quran menegaskan begitu. Laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam Tuhan selain Allah. Jadi itu kafir. Oh jangan katanya, nggak boleh bilang kafir, toleransi. Kalau toleransi Bapak Ibu nggak akan pintar. Besok-besok bisa dimurtadkan oleh agama Kristen. Dan itu sudah terjadi. Sudah terjadi saat ini. Banyak saudara-saudara kita di Pulau Jawa sana murtad akibat tidak paham. Nabi kita, Nabi Isa, satu-satunya nabi yang mengatakan akan datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya begitu pertama kali membaca Al-Quran, ketika saya masih pendeta, saya mencoba untuk mencari tahu di mana titik-titik kelemahan agama Islam itu. Saya mencoba membaca kitab suci Al-Quran. 8 tahun saya utak-atik, buka tutup, baca. Karena belum bisa membaca secara hijaiyah, saya membacanya secara translate, terjemah. Saya ingin mencari tahu di mana kira-kira kelemahan Al-Quran itu. Selama kurang lebih 8 tahun saya mempelajarinya. Jangankan satu kata, satu titik Al-Quran itu tidak dapat diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia. Saya mencoba untuk melihat apakah kitab suci Al-Quran itu direvisi setiap tahun sebagaimana kitab suci Kristen setiap tahun direvisi. Apakah Al-Quran tahu kalau pendeta-pendeta itu suka memalsukan kitab? Al-Quran tahu. Walladzina kafaru wa kassabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bisal masir. Kata Allah. Dan orang-orang kafir, ahli-ahli kitab yang mendustakan ayat-ayat kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ahli kitab itu kerjaannya suka memalsu-malsukan, suka membohongi, suka merubah-rubah kitab. Kitab Injil itu ibu bapak tidak pernah ada dalam bentuk buku begini. Tidak pernah ada dalam bentuk seperti Al-Quran yang tertulis secara letter-let. Sekali lagi, kitab Injil itu tidak pernah tertulis sampai hari ini dalam bentuk manuskrip, dalam bentuk susunan naskah secara teori, letter-let, dalam sebuah kumpulan buku atau kitab. Pada waktu Nabi Isa datang ke dalam dunia ini, dilahirkan pada tahun 6 sebelum Masehi. Perhatikan baik-baik ini sejarah. Nabi Isa lahir 6 sebelum Masehi, bukan tanggal 25 Desember. Isa dilahirkan pada tahun 6 sebelum Masehi. Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun 571. Berarti rentang waktu antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa 576 tahun. Apakah pernah Nabi Isa berjumpa dengan Nabi Muhammad? Lalu Nabi Muhammad mengatakan kepada Nabi Isa, apa mat? Dia jumpa di warung makan tak kena juo. Lalu Nabi Muhammad bilang kepada Nabi Isa, apa mat? Kalau nanti antum datang sebagai Nabi, tolong dong sampaikan saya akan datang juga sebagai Ahmad, sebagai Muhammad, sebagai Nabi. Ada kira-kira pertemuan antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad?
Mustahil, tidak logik, tidak masuk akal. Saya terangkan begini kepada beberapa ratus bahkan ribuan orang Kristen yang kemudian mereka masuk Islam. Tidak pernah Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam. Atau supaya lebih mudah begini deh. Ini beliau umur berapa sekarang antum, Pak Haji? 52 tahun. Tanya kepada beliau, apakah 25 tahun yang lampau? Apakah 30 tahun yang lalu beliau mampu mengingat peristiwa secara detail, sistematis, and kontekstual dengan apa yang dialaminya 30 tahun, termasuk perhitungan-perhitungan angka dan waktu yang terjadi? Mampu nggak kira-kira memori Pak Haji? Mustahil. Memori manusia ini mampu mengingat peristiwa. Insya Allah 20 tahun yang silam itu memang memori IQ-nya sudah di atas rata-rata. Ukuran otak cerebral cortex-nya sudah seperti Einstein. Baru dia mampu mengingat secara detail angka-angka itu. Tapi kalau kita orang Asia begini, jangankan 10 tahun, 5 tahun ke belakang kita sudah lupa. Artinya begini, ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad tahu tentang Nabi Isa? Jaraknya 576 tahun. Lalu mengisahkan rentetan sejarah tentang Nabi Isa secara detail, secara teologis dan rasional. Adakah kira-kira orang yang memberitahukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana seorang sarjana menyusun skripsi, membuat program pasca sarjana, tesis, hingga program doktoral dengan memperbanyak referensi? Apakah Nabi Muhammad pernah mengecap pendidikan formal, mencari rujukan referensi, mencari alasan dan argumen ilmiah untuk membangun, menyusun kitab suci Holy Quran? Apa beliau mampu? Sementara yang kita tahu di dalam kebenaran kitab suci Al-Quran itu tidak hanya bercerita tentang surga dan neraka, ancaman dan kasih sayang, tetapi di dalamnya kaya dengan penemuan-penemuan sains and technology. Saya kasih contoh satu ayat. Sampai ada ahli kandungan masuk Islam, mengakui Islam agama yang benar. Profesor Dr. Maurice Bucaille. Profesor Dr. Maurice Bucaille, sehingga beliau menulis satu buku terkenal di dunia, bestseller. Apa namanya? Judul buku itu dalam bahasa Prancis, karena Maurice Bucaille adalah orang Prancis. Dia menulis buku dengan judul La Coran, La Bible at La Science Moderne. Bible Kristen dan Quran, La Coran, karena bule kalau menyebut Al-Quran, Quran. La Coran, La Bible at La Science Moderne. Bible dan Quran memandang ilmu pengetahuan modern. Apakah dia mengkaji Al-Quran sebanyak 114 surat, 6.666 ayat? Tidak. Beliau cuma mendapatkan satu kata di dalam Quran. So, converts, embrace to Islam. Kemudian dia mendapatkan kebenaran Islam. Dia kembali kepada fitrah. Dia pulang kepada kebenaran. Ayatnya di mana? Laqad khalaqnal insanan min sulalati min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Hanya satu kata. Kata itu nutfah. Di dalam Quran surah Al-Insan ada juga ayat nutfah itu. Inna khalaqnal insanan min nutfatin amsaj. Di sini ditambahkan amsaj, dari mani yang bercampur, sperma laki-laki, sperma perempuan bertemu, dibuai fi qararin makin. Diterangkan oleh Quran, disimpan ke dalam kantong rahim yang kokoh.
Ini agama Islam yang ibu bapak kadangkala pandang enteng. Kita tidak pernah merasakan manisnya Islam, percuma kita berislam. Jangan antum berpikir ini Pak Yahya kan dari kafir. Alah, nggak tahu apa-apa. Insya Allah anak lebih paham daripada antum tentang Islam. Anak lebih paham daripada antum tentang Islam. Kalau cuma pengamalan solat berapa lama? Apa susahnya? Beli buku tuntunan solat 5 waktu, tuntunan solat fardu, gampang. Tapi untuk memahami kandungan daripada Al-Quran dijelaskan secara sains. Apa ibu bapak bisa meyakinkan kepada kafir-kafir di luar sana? Innalillahi. Sedangkan sekarang ini boleh dilihat dalam kehidupan politik di Indonesia yang berkelahi sekarang ini sama-sama cucu Nabi saja ente penjarakan, baku jilat, baku makan dengan kafir, kemudian menghancurkan Islam secara berjamaah. Nah, ayo, apalagi cuma bapak ibu, sekelas bapak ibu, ulama saja tumbang, mubalik internasional saja yang pakai ban Vespa putih di kepala tumbang. Jadi munafik. Kafir dan munafik itu satu paket. Muslim jadi munafik karena orang kafir. Lebih bahaya kafir atau munafik? Lebih bahaya kafir atau munafik? Bo, lebih bahaya tetangga atau suami? Pak, lebih bahaya ibu-ibu atau suami atau tetangga atau janda? Lebih bahaya orang dekat. Enemy in the blanket, musuh dalam selimut, itu yang paling bahaya. Jadi ibu bapak paham betul kebanggaan kita terhadap Islam, karena Islam memberikan segala macam kompetensi keilmuan, memberikan sumbangsi bagi kemajuan ilmu pengetahuan and teknologi. Agama mana sehebat Islam? Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Agama Islam itu agama yang tinggi. Tadi malam saya ceramah di Mahathir, saya bilang begini nih. Karena baru-baru ini kan setiap tahun pasti ada astronot masuk Islam. Setiap tahun pasti ada astronot masuk Islam. Saya mau tanya kepada ibu bapak, ini angkasawan astronot ini orang goblok atau orang pintar? Allahu Akbar. Orang-orang astronot tiap tahun masuk Islam. Bahkan beberapa hari yang lewat ada seorang astronot Cina. Di bulan sana dia berdiam diri beberapa minggu, beberapa bulan. Di dalam pesawat antariksanya diketok, digedor oleh bintang. Terdengar itu, viral itu di YouTube ada. Dia turun ke Cina, dia turun ke bumi, dia cari tahu siapa yang bintang mana yang mengetok itu. Allahu Akbar. Ternyata bintang itu adalah surat Quran surah At-Tariq. Quran surah atau At-Tariq. Bintang pengetuk. Tidak ada suara dari bumi menembus bulan. Semua astronot bersaksi tidak pernah ada frekuensi suara dari bumi menembus bulan. Tapi dalam satu hari pengakuan mereka sama. Mulai dari Neil Armstrong, angkasawan pertama Amerika, tinggal di Toronto, Kanada. Beliau pertama kali mendapat hidayah di bulan ketika mendengar hayya lis shalah, hayya alal falah. Marilah kita salat, mari kita sembahyang, marilah kita tegakkan Dari mana dia dengar itu? Dari bulan. Dengan menggunakan teleskop, dia mencari tahu suara dari mana. Dunia ini gelap gulita. Bahkan seorang angkasawan wanita, Sunita Williams, berkebangsaan India, astronot Amerika, tahun 2011, 5 kali sehari dia mendengar suara dari bumi menembus bulan. Padahal tidak ada frekuensi suara sekali lagi dari bumi menembus bulan.
Kok bisa-bisanya dalam satu hari 5 kali suara itu sampai? Tadi malam saya bilang di Mahato, agama Kristen ini kalau benar, kitab sucinya sudah banyak salah. Dirubah sana, Matius bilang ke kanan, Markus bilang salto ke belakang, Stefanus bilang lompat ke sana, Tetanus bilang lompat ke depan. Saya punya bukti kepalsuan Bible itu. Silakan kalau orang Kristen mau bantah. Kok nggak dibantah-bantah sampai sekarang? Palsu semua ini kitab. Ini bukan Injil, ibu bapak yang salah ngomong. Injil itu Al-Quran, Taurat Al-Quran, Zabur Al-Quran, semua kumpulan kitab yang dibawa para nabi. Itulah namanya Ada nggak cerita Nabi Adam di Al-Quran? Saya mau tanya. Berarti peristiwanya, historiknya, secara tematis, secara tekstual, secara kompetensi, kemampuan historik sejarahnya, bisa nggak dibantah kalau Al-Quran bercerita tentang Adam? Di mana sebuah disertasi dibuat? Hadirnya para profesor, doktor di dunia ini, disertasinya di atas langit ada langit. Setiap profesor temuannya selalu berubah-ubah. Setiap perkembangan zaman terjadi pergeseran nilai kemampuan manusia berpikir dan menilai. Al-Quran tidak pernah berubah. Dari semenjak sebelum 1 Hijriah sampai saat ini, Al-Quran tetap stabil. Cuma terjemahnya berubah. Kenapa? Karena translate bahasa, dialektika, antropologi, linguistik, budaya dan bahasa dalam satu kultural, dalam satu lingkup negara berbeda. Saya orang Indonesia mengatakan, selamat datang wahai saudaraku. Kalau orang bule mengatakan, welcome to the house. Selamat datang di rumahku, welcome. Enjoy yourself at home. Anggaplah ini rumahmu. Kalau kita bahasa Indonesia, anggaplah ini rumahmu. Panjang sekali terjemahnya. Kalau orang bule, enjoy yourself at home. Kita suguhkan kopi, kita bilang kepada dia, enjoy your coffee, enjoy your tea, enjoy your milk. Kalau kita bilang please drink, itu kepada kambing. Kadang-kala orang bule, kita pikir orang bule ketawa kalau kita bilang, Mister please your coffee. Wah, dia anggap saya ini kambing. Bukan begitu bahasa santun. Ada etika-etika bahasa yang telah ditetapkan dalam sebuah struktur bahasa yang santun. Nah, maksud saya, Al-Quran tak perlu diajar. Kesantunan, ancaman, siksaan, bahkan kasih sayang Allah, janji-janji yang abadi, tertuang dengan bahasa yang keras, bahasa yang santun, bahasa yang tidak pernah abu-abu. Yang bikin abu-abu nih ustadz-ustadz yang kadang-kala berdakwah. Nah, jadi kan orang bilang Ustadz Yahya itu keras. Bukan keras. Saya mengikuti apa yang Al-Quran katakan. Kalau tadi saya bilang orang Kristen kafir karena dia mentuhankan Nabi Isa selain Allah. Nah itu Bapak Ibu dengar. Kalau orang Kristen lapor jangan ke polisi. Lapor kemana? Lapor kepada Tuhan mereka yang namanya Yesus. Yang bukan Isa. Joni yang ada di kampung ini, apa namanya ini? Vietnam Selatan, Bangkok Timur ini ya. Apa namanya ini? Rantau Petai. Tambusai. Joni yang di Tambusai Utara pasti beda dengan Joni yang ada di Tambusai Selatan. Nabi Isa tidak ada yang serupa dengan beliau. Nabi Isa cuma satu dan tidak mampu diserupakan dalam bentuk secara antropos. Tidak mampu Nabi Isa divisualisasikan. Ini masjid sering bikin maulud enggak? Sering bikin maulud enggak? Kalau bikin maulud, bikin spanduk berarti kan? Ada enggak spanduk Nabi Muhammad yang masih bayi digendong? Bullshit. Ada tidak? Jawab dulu. Soalnya di internet ini kan, di YouTube ini, satu goblok masalah Kristen, satu juga goblok masalah Yang ada cuma baku singgung. Makanya saya nggak pernah tanggapi itu kafir-kafir menghina saya. Karena bukan kelas, jauh langit daripada bumi. Lawan saya itu Paul Yonggi Cho. Nah itu lawan saya.
Dewan Gereja Dunia, sekjen dan ketua Dewan Gereja Dunia, itu yang lawan saya. Kalau cuma tikus-tikus kafir di Indonesia ini, Allah. Makanya bersyukur Pak Kepala Desa, alhamdulillah yang datang ini bukan cuma tikusnya kafir, mbahnya, dedengkotnya, datuaknya kafir. Kalau soal kafir dan musyrik, soal munafik, jangan tanya ke Abdul Somad. Ustadz Uwas nggak tahu. Ustadz Abdul Somad nggak tahu bagaimana kafir, bagaimana musyrik, bagaimana munafik. Bahasa Arab munafik itu kan munafik. Ya, beliau tidak tahu karena beliau bukan dari kafir. Ini ahlinya. Artinya sesama ustadz itu bagi-bagi amplop. Nggak usah takut panitia, yang datang ini bukan Ustadz imanuhum fi amplopihim. Yang fi amplopihim itu tuh yang dari Ustadz berubah jadi pejabat. Nggak puas dengan amplop masjid, mau jadi amplop dari dewan, kan begitu. Pakai spanduk lagi di luar. Ustadz Abdullah MA MBU MBX MBL. Pakai Ustadz lagi, insya Allah begitu jadi lewat. Ada juga yang pakai kiai haji besar-besar, profesor, doktor, kiai haji. Kendati sudah setengah mati, jalan pun kosuak. Ini nih, apa ini? Kebanggaan kita sebagai umat Islam. Bangga kita. Saya katakan tadi malam di Mahato, kalau di Kristen itu benar, jangankan suara azan, setiap minggu lonceng gereja tembus sampai ke bulan. Teng, teng. Hei kawan, di Vatikan besar sekali lonceng tuh paus, dahjal begini-gini. Besok pagi saya bawa bini anak kembali ke Kristen lagi. Kalau ada astronot Kristen mendengar suara lonceng, teng, teng. Oh, besok pagi, nggak usah lama-lama, balik lagi Ambo. Awak kembali lagi ke sana. Tapi sayang, sejuta sayang, sampai hari ini tidak ada suara lonceng sampai ke bulan. Kawan, kalau mau kaji kebenaran agama itu, jangan banding-bandingkan ayat, letter letters, nggak boleh. Membagikan sebuah kebenaran itu harus dengan pemahaman axiology, etika, logika, estetika. Logika orang Islam apa? Logika orang Islam apa? Logika orang Islam, teori Al-Quran. Logika orang Kristen apa? Bible, Old Testament and New Testament. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Bukan Injil. Injil adalah kitabullah, Quran. Mana surat Injil? Itulah surat yang berjudul ibu kandungnya Al-Masih. Siapa dia? Quran surah 19 Maryam. Itu Maryam itu Bu, dalam sejarah wanita yang hanya menyulam kain. Kerjaannya setiap hari menyulam kain. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Maryam mulai merasakan kelainan di dalam fi qararin makin. Kandungan rahimnya sudah terasa lain. Lalu Maryam lari meninggalkan kampung halamannya karena Maryam mengetahui bahwa dirinya dalam keadaan hamil. Sampai hari ini masih berlaku di Israel agama Yudaisme. Israel itu agamanya Yudaisme sekarang ini. Kitabnya Talmud. Kitabnya Talmud. Agama Yahudi dalam etika keagamaan mereka, akhlak agama mereka, kalau ketemu anjing, rajam dengan batu, karena anjing dianggap najis. Kalau ketemu orang kusta, rajam dengan batu, karena dianggap najis. Kalau ketemu wanita hamil, tanpa suami, rajam juga dengan batu, sampai mati. Jadi ada 3 hukum rajam di Israel.
Kebetulan Maryam hamil tanpa suami. Bayangkan itu, Bu. Kekuasaan Allah. Kata Al-Quran, Isabnu Maryamah Rahulillahi wa kalimatullah. Isa anak Maryam ditiupkan dari ruh dan dialah kalimatullah. Berarti Injil itu dalam bentuk kitab atau dalam kata-kata? Dalam kata-kata Nabi Isa. Nah, pertanyaan saya kepada ibu bapak, khususnya kepada ibu-ibu, boleh nggak ibu-ibu seperti Maryam bangun pagi langsung hamil? Boleh nggak, Bu? Boleh, tapi ente mesti ada suami, dipompa dulu baru hamil. Nabi Isa dilahirkan tanpa proses biologis, tanpa konotasi seks, tanpa hubungan antara laki dan perempuan. Di kitab Kristen mengatakan begitu, dalam perjanjian baru New Testament, di Al-Quran juga mengatakan begitu, tanpa konotasi seks. Masih sama nih kedudukan ini. Nah, begitu Maria menghindar diri, hakim pengadilan agama pada waktu itu bernama Kayafas, orang Yahudi. Raja di Yudea pada waktu itu, di Yahudi, namanya Herodes. Wali kota yang ada di Yudea, wali kota Yerusalem itu namanya Pontius Pilatus, orang Romawi. Karena Romawi menduduki Yerusalem tahun 60 sebelum Masehi sampai 6 Masehi, Al-Masih lahir 6 sebelum Masehi. Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, orang Romawi. Siapa yang menyunat Nabi Isa? Yang menyunat Nabi Isa adalah Ananias. Yang mengurus, yang menyusui bayi yang bernama Isa adalah perempuan bernama Safira. Sejarah ini banyak orang Kristen nggak tahu. Nabi Isa disunat umur 8 hari. Coba perhatikan, tanya sama orang Kristen, betul nggak Nabi Isa disunat? Saya pernah ceramah di Sulawesi, ada yang protes sampai lapor ke polisi. Ini Pak Yahya ini bohong. Dia bilang katanya Tuhan kami disunat. Oh, bohong bagaimana? Saya menyampaikan sesuai data. Saya tidak suka dengan kemampuan ilmu yang tidak berdasarkan referensi keilmuan, yang tidak ilmiah. Islam ini agama ilmiah. Segala sesuatu yang diceramahkan oleh ustadz, mubalik, buya, kiai, bahkan habaib, semua referensinya berdasarkan Quran dan hadis. Nggak boleh di masjid begini, nggak ada tuh bohong-bohong. Semua berdasarkan data. Saya bilang coba buka kitabmu, jangan buka di Al-Quran. Al-Quran kamu nggak percaya. Buka kitabmu Lukas pasal 2 ayat 21. Apa dikatakan di situ? Kamu baca. Ini polisi di satu tinggal diam-diam. Kebetulan ada polisi Kristen, ada juga komandan Islam, polisi Islam. Coba baca, suruh baca dia komandan. Dibaca. Pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat dan diberi nama Yesus. Disunat atau dibaptis? Dia bilang, iya ya, di sini disunat. Makanya kau baca dulu kitabmu, jangan saya gitak kepalamu. Disunat atau dibaptis? Dia bilang di sini disunat. Nah, kenapa kau tidak sunat? Alhamdulillah, untung tidak jadi debat saya dengan seluruh pendeta di Indonesia. Kalau jadi, bilang panitia, buka celana dulu, periksa sudah sunat atau belum. Ente pengikut Nabi Isa, mestinya kalau betul pengikut Isa, antum harus disunat. Nah, itu yang memang saya paling takut waktu masuk Islam itu, disunat. Wah, 2 malam saya berpikir-pikir ini kalau disunat bisa selesai sampai kaos lampu rata ini. Itu yang orang kafir tak mau masuk Islam karena berpikir akan digunting ronghaut. Berpikir dia, coba kalau langsung masuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, nggak usah pakai sunat. Oh, sudah Islam semua di Indonesia. Tapi ini barang satu di bawah ini yang berat. Mesti dipotong baru boleh masuk masjid. Inilah kesucian agama Islam. Maksud saya saudara paham atau tidak? Paham atau tidak? Nabi Isa disunat atau dibaptis?
baik menurut Quran maupun menurut Bible. Bersyukur kita. Jangan bilang Nabi Isa Tuhannya Kristen. Tuhannya Kristen adalah Yesus. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi selama ini karena orang Kristen menghubung-hubungkan Isa dengan Yesus, kami insya Allah ahli sejarah para nabi. Saya sampaikan. Saya kalau nggak menguasai sejarah para nabi, nggak masuk Islam saya. Jadi saya diislamkan bukan oleh ibu bapak, bukan oleh orang Islam. Mana ada di Islam program indomisasi? Ada nggak? Ada nggak program indomisasi? Datang pikul Indomie, Abdullah, ini, Matius, ini ada Indomie, mau nggak masuk Islam? Nggak ada. Orang-orang bule di Amerika, astronot, nggak perlu Indomie. Makanan apa tuh Indomie? Cuma 2.000. Orang bule makan burger, mahal-mahal. Indomie nggak perlu. Mereka jenius, saintis, rohaniawan, agamawan. Mereka adalah businessman, businesswoman. Mereka adalah angkasawan, astronot, dan segala macam kemampuan spesialisasi ilmu yang ada di dunia. Mereka hidup dengan kemampuan ekonomi yang kuat. Beda dengan di Indonesia. Murtad karena mau kawin, murtad karena isi perut. Inilah umat Nabi. Kalau sudah miskin, kalau sudah kufur pasti, kalau sudah tidak punya kemampuan apa-apa, kemudian datang orang-orang yang mendangkalkan akidah, yang memurtadkan, sekali langsung dimurtadkan. Itulah program pemurtadan. Jadi saya datang di masjid begini, ibu bapak, tidak mengajarkan ente bagaimana cara sholat. Antum sudah tahu. Mau buka kaki lebar-lebar seperti taekwondo, silakan. Mau buka kaki, mau jepit begini juga boleh, silakan. Tapi jangan terlalu lama, nanti kaos lampu yang bisa pecah. Kan begitu. Apa yang beda di Islam ini? Sudah 14 tahun lebih saya beragama Islam. 11 Oktober 2006, kami sekeluarga, istri anak-anak bersyahadat. Sampai hari ini kami tetap kuat dalam pengakuan Islam. Islam bukan sekadar agama. Islam ini adalah kehidupan setelah mati. Apa istilah orang Muhammadiyah itu? Way of life. Islam itu adalah jalan kehidupan. Selama di dunia, fastabiqul khairat, bekerja sama mencapai hal-hal yang baik selama kita di dunia. Untuk amal kita ke akhirat, iman dan amal soleh seperti buah yang masak, buah yang baik. Itu yang kami tahu. Membaca Al-Quran, saya katakan satu saja ayat dalam Al-Quran yang menghubungkan Muhammad dengan Isa, yang menghubungkan umat Muhammad dengan David, yang menghubungkan Muhammad dengan Musa, yang menghubungkan Muhammad dengan semua Nabi, kami sekeluarga akan masuk Islam. Diam-diam saya beli Al-Quran, saya baca diam-diam. Saya bangun bangunan kecil di samping rumah pendeta. Saya bilang sama bini saya, jangan ke situ kamu. Kenapa? Setiap jam 9 pagi saya jumpa dengan Yesus. Dia percaya juga. Padahal saya diam di situ mau baca Al-Quran. Ahli kitab itu gengsinya tinggi. Orang kafir itu gengsinya tinggi. Kalau dikasih tahu umat Islam, dia nggak bakal percaya. Makanya mustahil kalau ada program Islamisasi. Itulah sebabnya ibu bapak saudaraku rahimakumullah, orang yang masuk Islam itu kebanyakan orang-orang yang hebat, pemikir, saintis, orang-orang yang hartanya sudah tidak tertampung, dan mereka mencari kegelisahan diri, membutuhkan kehidupan rohani. Di Amerika, di mana-mana, siapa yang pernah berjalan ke Amerika? Di emperan pinggiran-pinggiran kota New York sampai ke Boston, jalan sampai ke Chicago, semua kota-kota besar yang ada di Amerika. Lihat hari Minggu pagi, ada nggak orang ke gereja? Ada nggak orang masuk gereja? Nggak pernah ada. Gereja dijual, dijadikan diskotik. Oh ya, gereja dijual, dijadikan coffee house. Apa kalau di sini? Kedai kopi.
Gereja dijual, dijadikan sebagai billiard table. Gereja dijual, dijadikan sebagai gamble billiards. Tempat-tempat perjudian. Gereja dijual, dijadikan sebagai restoran. Pendeta sudah tak punya pemasukan, jual gereja. Andaikan Donald Trump kemarin, andaikan Presiden Amerika Obama, statement beliau mengizinkan pembangunan masjid, atau yang baru terpilih kemarin mengalahkan Donald Trump, Joe Biden. Kalau Biden mengizinkan umat Islam bangun masjid di Amerika, insya Allah bangunan-bangunan pencakar langit termasuk Trump Tower itu dikalahkan oleh masjid. Tapi sayang, sejuta sayang, Amerika tidak memberikan izin membangun masjid. Perkembangan Islam luar biasa. Tahun 2018 cuma 1,7 miliar jumlah populasi Muslim di dunia. Sekarang 2020 sudah 2 miliar lebih. Masya Allah. Yang paling besar pemeluk agama Islam, mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia. Apakah sampai hari ini masih besar? Tinggal kerdil. Karena bermunculan zaman ini, di era Presiden Joko Widodo ini, banyak sekali penjilat, banyak sekali munafik. Ini yang bikin kecil Islam. Kita bersabar, nggak usah demo, terima apa mau Pak Jokowi. Apapun dia mau buat, kita sebagai masyarakat pasrah. Karena Islam itu berserah diri. Kita serahkan kepada pemerintah, kita doakan. Dan tanpa kita doakan, kalau kezoliman itu, Fir'aun mengingatkan kita, kalau kezoliman sudah di atas puncaknya, kezoliman itu akan tumbang dengan sendirinya. Jadi kita nggak usah demo, kita nggak usah protes Pak Jokowi dan Pak Maruf. Inilah presiden terbaik sejarah presiden Indonesia. Setiap hari pasti ada musibah. Ini presiden paling bagus. Iya betul. Insya Allah presiden paling terbaik di dunia, presiden paling aman sejak Jokowi menjadi presiden. Nggak pernah ribut, tenang terus. Dipuji-puji saja supaya kita dijadikan cebong begitu ya. Presiden terbaik, tidak ada presiden yang sepintar, secerdas di dunia ini kecuali Joko Widodo. Iya, serahkan kepada beliau semua, apapun beliau mau buat silakan. Mau penjarakan semua ustadz silakan, supaya kami bikin pesantren semua di dalam. Ya, ibu bapak, itu yang saya mau sampaikan. Bi ilmi ulama'i bi adlil umaro, adilnya pemerintah. Ini presiden paling adil. Ketika ada orang mati di KPPS, tidak mengucapkan bela sungkawa. 6 laskar yang meninggal dibunuh, tidak mengucapkan bela sungkawa. Baru kemarin saya senang sekali dengar, atas nama negara kami mengucapkan bela sungkawa. Itu yang jatuh Sriwijaya Air. Ini tahun 2021, menurut saya pribadi, jangan ikut-ikutan. Nanti kita lihat, insyaallah, wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu a'lam bissawab. Nanti kita lihat, Indonesia 2021 adalah tahun kematian. Rentetan dari 2020 merembet sampai ke sana. Ada yang lebih besar, lebih dahsyat lagi, gempa di belakang sana. Kalau Pak Jokowi dan Pak Maruf tidak mau berbuat adil. Ini bukan Pak Jokowi dan Pak Maruf sebenarnya. Tapi orang-orang di lingkar Jokowi Maruf ini bajingan-bajingan ini. Ada yang ada di lingkaran penjilat, munafik, suka cari muka. Nah, kita masyarakat di desa-desa begini, masyarakat di kecamatan begini, jangan peduli dengan persoalan politik di pusat, jangan dibawa ke daerah. Ya, ini cuma persoalan 2-3 orang jenderal, 4-5 orang politikus, lalu semua negara, seluruh komponen masyarakat jadi permusuhan. Jangan mau. Polisi di luar sana, tentara yang ada di luar sana menjaga kita beribadah, itu adalah saudara kita.
Jangan mau diadu domba. Ada persoalan, hadapi secara persuasif. Tapi saya mau pesan, ini protokol kesehatan Pak, mohon maaf beribu maaf, walaupun lebaran masih 5 bulan ke depan. Ini protokol kesehatan ini bukan murni kesehatan. Ini sudah dijadikan ajang kendali politik. Kalau pro pemerintah, biar ribuan kau berkumpul, aman, nggak diproses. Mau pakai nikop boleh, nggak pakai nikop boleh. Ya, pakai masker boleh, nggak pakai masker boleh. Saya nggak bisa pakai masker. Saya bilang kepada waktu mau naik ferry kemarin, Ustadz pakai masker. Nggak Pak, saya kalau pakai masker 2 menit saya bisa mati di atas kapal ini. Jangan kalau begitu. Artinya kalau melawan ular harus lebih licik daripada ular. Saya kan bekas ular, jadi tahu jurus ular. Tahulah. Kalau anti pemerintah suka mengkritisi rezim, itu langsung dijadikan tersangka. Makanya Habib baru selesai sidang, dipindahkan sel beliau ke Barreskrim. Apa? Pasalnya pasal apa? Pasal COVID. Dan penyakit yang ada cuma 2. Kalau bukan COVID. Pergi saja berobat di puskesmas. Kalau nggak langsung dituduh COVID. Saya ceramah di sini, ada ibu cerita sama istri saya. Bukan negatif, bukan reaktif, non reaktif, tapi bayar 400.000. Ini bisnis. Ini sudah diturunkan oleh WHO, World Health Organization, bekerja sama dengan para mafia Amerika untuk menjadikan vaksin dan penyakit ini sebagai ajang bisnis. Ini kata orang kita, permainan yang manis tapi sayang ketahuan. Ini bisnis semua. Jadi untuk kesehatan, insya Allah, antum jangan tidak percaya tidak ada COVID. Virus itu ada sebelum ada COVID, corona itu. Virus itu ada di dalam lantai begini pun antum salah pegang. Kalau antibodi ente tidak kuat, punya simpanan penyakit menahun, apalagi tuberkulosis, jangan berdekatan sholat berjamaah. Begitu dia droplet, dia mengeluarkan semburan ludah. Sudah, di sini saja mik. Kalau yang tadi pengurus masjidnya dadanya sudah begini, Assalamualaikum. Jangan harap saya mau pakai ini mic ini. Apalagi kalau batunya sudah tertahan di tenggorokan. Allahu Akbar. Saya ambil tisu 50 biji dan saya lapis begini. Tapi bodinya dada masih ke depan, berarti bukan tuberkulosis. Bagaimana mau virus mau masuk pagi-pagi besok matahari terbit, corona lapisan tipis matahari, lawannya adalah ultraviolet, cahaya matahari. Konsumsi orang Indonesia sayur-sayuran berwarna hijau, segar, dietary. Secara dietary orang Indonesia mengkonsumsi ikan, sayur yang mengandung protein yang tinggi, karbohidrat yang tinggi. Masya Allah, jauh dari situ kawan. Sudahlah yang begitu-gitu. Urus saja bagaimana kita besok. Ini seperti ada tanda X begini, jangan rapat katanya. Ini Yahudi dan kafir punya cara supaya orang Islam jauh. Di Batam saya sholat, anak muda korek-korek begini, Ustaz rapat kaki, Ustaz rapat. Kenapa kawan kalau tidak rapat? Kalau nggak rapat setan lewat, ente lupa ente buka begini lewat bawah sini. Rapat itu bukan urusan kita setan lewat atau setan lalu lalang. Rapat itu untuk menunjukkan kesetiaan kita berjamaah, persatuan. Kunut tidak kunut rapat. Islam ini kan sama, subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4, isya 4 rakaat. Total sehari semalam 17 rakaat. Mina lailah fatahajat bihi. Separuh malam kita sunnah salat tahajud. Sunnah dan fardu beda. Sudah diajar semua itu. Yang beda itu apa? Ujung jarinya ini saya lihat beda. Ada yang lurus begini, ada yang nakal goyang, ada yang cungkil begini juga. Itu aja yang beda. Tahiyatul mubarakatuh, salawatu thayyibatu lillah. Dia cungkil begini. Itu aja yang beda. Ada yang takbirnya biasa, ada yang menggenggam pedang, ada yang pemanasan. Itu.
Ini yang saya pertama masuk Islam. Orang Islam ini terlalu banyak gaya kalau ibadah. Kalau di Kristen kan tidak, Bu. Masuk gereja datang nenek-nenek, omo-omo pun baju satu tali, make up tebal, alis mata dicoret dari sini sampai Pakistan Timur. Nenek-nenek, masya Allah, pakai rok pendek short, kata orang Belanda short pendek begini. Nenek-nenek nggak percaya, antum tunggu nanti hari Minggu, lihat dia lewat dengan motor, kitab yang dipegang seperti tisu begini tebalnya, naik motor bebek, paha di pangku begini. Surga dari mana kawan? Baju saja sudah mengerikan, pingsan malaikat di sana itu. Coba lihatlah kalau di masjid begini nih, nenek-nenek gadis susah dibedakan. Di Kuantang Singingi saya ceramah kasih contoh, saya bilang coba lihat nih adek ini, masya Allah mungil, kelihatan cantik setelah mengenakan mukena. Begitu tertawa ompong, maaf Ustaz saya sudah punya cucu. Ternyata nenek-nenek usianya sudah hampir 80 tahun. Bayangkan tuh. Ada perbedaan secara etika, axiologi, etika, logika, estetika. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Agama Islam, agama yang tinggi. Dibedakan. Akhwat, ikhwan, perempuan di saf belakang, laki-laki saf. Gak boleh campur. Bersentuhan walau suami istri, batal wudu. Jangankan bersentuhan, angin keluar, kentut, batal. Saya pernah juga waktu hari di mana itu, kan Jakarta kalau nggak salah. Siapa lagi yang lepas kalau bukan imam? Karena memang keras betul, kayaknya seperti jengkol baunya begitu. Panjang betul. Karena habis itu dia keluar maju yang di belakang. Ini agama. Padahal saya mau tanya, saya baru 2 minggu masuk Islam. Saya mau tanya, kalau imamnya mati waktu sholat, siapa yang ganti? Dijelaskan. Saudara saya mau masuk Islam, bertanya sama saya, bagaimana kalau saya verlamen? Bagaimana kalau saya stroke, nggak bisa berdiri? Apa saya bisa sholat? Saya jawab, jangankan kau verlamen, jangankan kau stroke, kau terbaring di pembaringan di rumah sakit pun, antum bisa sholat. Ini agama yang gampang, agama yang mudah. Berjalan menempuh perjalanan, kemudian jauh perjalanannya, supaya tidak terhalang perjalanan kita, maka dijamak, diajarkan solatnya diperpendek, jamak takdim. Itu dia. Tapi jangan rumah 2 meter kau jamak. Allahu Akbar. Saya baru masuk Islam, pingin ke masjid, kata kiai, sunat dulu Pak Yahya, baru boleh ke masjid. Bayangkan tuh, sunat dulu baru boleh masuk ke ini nih rumah Allah, bersih lahir dan batin, potong dulu baru masuk masjid. Pertanyaannya sekarang, waktu saya di sebelah ada dipotong enggak? Jangankan sunat, mandi junub pun tidak, masuk ke dalam. Kristus sangat mengasihimu. Tengok ke bawah, baju satu tali, baju pendek, rok pendek, tiap minggu cuci mata terus ke bawah. Ini mau cuci mata apa kawan? Inilah agama yang benar. Syukuri ibu bapak, pertemuan kita bekal kita di yaumil akhir nanti. Gak ada yang lebih pasti dalam hidup ini kecuali mati. Iman dan amal soleh, imaniyah islamiyah, itu yang menjadi modal kita berangkat ke akhirat. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan ibu bapak. Kita menjalankan kotak amal untuk pembangunan, bantuan saudara-saudara kita yang ada di Kepulauan Riau. Saya di kesempatan ini bersama tim, saya berdakwah, bapak mesti tahu, saya berdakwah tidak punya tim. Tim ini ketemu saya di Pekanbaru. Mereka menjadwalkan, saya semua Muslim saudara saya. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya Islam. Siapapun bisa menghadirkan saya, termasuk hari ini mereka menghadirkan saya ikuti. Dan mereka adalah badan atau lembaga bumi berbagi Indonesia, akan membantu saudara kita ditimpa musibah yang ada di Kepulauan Riau. Kita menjalankan kotak amal sambil kita bersolawat. Setelah itu saya melanjutkan Salatullah, salamullah. Ibu
Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, perjalanan dakwah kami ini insya Allah sampai tanggal 17 di kota Pekanbaru, Kampar tanggal 16. Saya kira saya ini sejak masuk Islam tahun 2006 sampai hari ini terus berdakwah. Bendera yang kami bawa berdakwah itu hanya dua, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Quran wal hadis. Itulah bendera kami. Saya pribadi tidak ada kepentingan dengan organisasi Islam manapun. Saya bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan Naqsabandiyah, bukan Al-Wasliyah, bukan juga FPI, bukan Banser, bukan Banseret, bukan Ansor. Jadi saya ini pemain inti, bukan ban seret. Dalam berislam tidak boleh menjadi ban seret, harus jadi ban utama. Ban seret mobil saya jarang saya pakai, bahkan sampai bertahun-tahun nggak saya pakai. Ya. Jadi jadilah Muslim yang bersih, jadilah Muslim yang lurus untuk menegakkan agama ini. Jalan yang kami pilih ini bukan jalan sembarang jalan. Jalan yang betul-betul menantang demi kebaikan Islam yang akan datang. Kami dibenci, kami difitnah. Imam Syafi'i berkata, cintailah ulama-ulama yang dibenci, yang dimusuhi oleh kafir dan munafik. Jauhilah ulama-ulama yang dicintai dan disayangi oleh kafir dan munafik. Udah jelas antara batil dan hak di zaman ini, jelas sekali. Mari kita berdoa agar agama ini tertolong. Mari kita berdoa agar generasi kita ini tertolong. Terutama ulama kita yang sedang dipenjara, yang sedang menghadapi kasus tuntutan hukum Kopat-Kopit. Ya, karena yang dituduhkan kepada Habibana itu adalah kasus kerumunan Kopat-Kopit. Nah, besok-besok juga panitia masjid insya Allah dipanggil karena Kopat-Kopit. Kalau saya dipanggil, saya akan bilang, tunggu saja Pak, siapa tahu nanti ada 30 yang mati. Kalau ada yang mati besok baru saya dipanggil. Insya Allah. Justru kita datang di sini berdoa supaya Kopat-Kopit ini segera diangkat oleh Allah. Amin. Corona ini bersih, uang negara tidak terkuras. Pak Jokowi terlalu percaya kepada WHO. Ini ceramah saya sudah sering saya bilang. Bahkan saya bilang kalau mau divaksin, duluan vaksin Pak Jokowi dan Pak Maruf. Apalagi Rajal yang di samping Pak Jokowi sudah tua ini. Itu vaksinnya harus double supaya ekstra kuat. Gitu ya. Sudah sering. Jadi bukan pemerintah yang salah. Medical system. Coba, kalau sudah di YouTube itu tetangga saya, tukang ojek di Jakarta, disuruh mengaku COVID, dibayar 15 juta. Viral itu. Bahkan ada rumah sakit yang sudah di-stopkan. Sampai Pak Muldoko, kepala staf kepresidenan, apa dia katakan? Kalau bukan COVID, jangan dibilang COVID. Itu sudah saya ceramah 7 bulan lalu. 7 bulan lalu saya sudah bilang bahwa Kopat-Kopit ini tidak bahaya kalau daerah tropis. Yang bahaya itu Amerika yang mengalami musim salju. Karena virus itu rentan pada musim salju. Daerah dingin, cepat sekali. Itu dia. Di Indonesia ini bukan virus corona yang harus kita takuti. Itu virus munafik itu. Ya, virus yang suka mencari-cari kelemahan sesama Muslim. Itu. Tapi kepada kafir jilat, berteman. Tidak keras dengan kafir, lembut dengan kafir. Dengan Muslim dia keras. Ini munafik besar yang begini. Ini virus ini bahaya kalau ada dalam masjid. Iya. Nanti di luar sana baru ada mencret, tai mata, tuberkulosa dan lain sebagainya. AIDS, HIV/AIDS itu yang bahaya. Kita dalam masjid begini enggak ada. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi berkah bagi kita semua, dan Indonesia dalam persoalan politik sekarang ini yang berkecamuk ditambah dengan isu pandemik virus COVID-19, segera Allah angkat dan menjadikan bangsa ini
khususnya Provinsi Riau menjadi bangsa provinsi dan masyarakat yang baldatun, toibatun, warabun, ghafur. Amin ya Allah ya Rabbal. Sampai di sini saya tidak panjang lebarkan. Saya masih kurang fit tenaga saya. Insya Allah besok beristirahat lagi. Ini badan saya ini masuk angin. Ada yang sarankan Ustadz ke rumah sakit. Aduh jangan. Apalagi begitu lihat KTP Yahya Waloni. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Sudah lama kami tunggu kau. Ya, ambil suntikan. Kebetulan dokternya Matius, Markus, Stefanus, Tetanus. Sini kau kawan. Berangkat ke rahmatullah. Awak punya obat itu, obat opa-opa kita yang dulu. Saya kalau sakit itu, obatnya kalau panas itu cuma satu. Bodrex. Setelah jadi ustadz, obatnya Bodrex. Tapi di pendeta, dikit-dikit sakit. Apa yang tidak ada? Difasilitasi dari ujung kaki sampai ujung rambut. Jadi kalau ditanya kenapa ustadz masuk Islam, ya saya masuk Islam karena saya mau cari amplop. Di sana amplopnya kurang. Waktu saya rektor dulu amplopnya kurang. Cuma $13.000 sebulan. Ya, makanya saya masuk Islam mau cari amplop. Kurang cukup di sana, di sini yang besar. Ya, lebih baik tidak ada amplop tapi masuk surga. Orang kalau sudah ceramah matanya ke amplop, awas hati-hati. Umat ini bukan bangun ke depan, tidur. Dan kita dikunyah semua oleh kafir dan komunis PKI. Mari kita bersatu jamaah. Pesan saya terakhir, inilah biodata kami, bagaimana kami sekeluarga memeluk Islam, buku saya, dan saya memsudahkan para pendeta-pendeta. Bagi yang berminat untuk memilikinya, ada di mobil saya di luar, silakan ambil tapi bayar. Buku yang kedua judulnya Munafik, silakan untuk melihat perjalanan kehidupan kami sekeluarga. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon doakan kami agar kami tetap sehat untuk menegakkan Islam. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.